Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai sistem deteksi jenis kendaraan menggunakan image processing CNN untuk pengaturan lalu lintas di jalan sempit, menanjak, dan berkelok. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Faras Abdul Hafiz Marbun dengan NIM 2304564 sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Farhan Takigani dengan NIM 2308064. Perkenalkan, nama saya Muhammad Edur Jalufali dengan NIM 2303979. Perkenalkan, nama saya Kairunisa dengan NIM 2304000. Perkenalkan, nama saya Zara Putri Handayani dengan NIM 2304830. Dan saya Talita Naila Citra dengan NIM 2300885. Oke, baik. Langsung saja kita masuk ke pembahasan. Yang pertama akan disampaikan oleh Edu mengenai pendahuluan. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendahuluannya. Yang pertama, peningkatan jumlah kendaraan bermotor di Indonesia, khususnya di wilayah dengan kondisi geografis yang menantang seperti jalan sempit, menanjak, dan berkelok, menimbulkan permasalahan yang kompleks dan pengaturan lalu lintas. Situasi saat ini sering memicu kemacetan, serta meningkatkan potensi kecelakaan, terutama karena kendaraan roda 2 dan roda 4 harus berbagi ruang yang terbatas. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem cerdas yang mampu mendeteksi dan mengklasifikasikan kendaraan secara otomatis untuk mendukung pengendalian lalu lintas yang lebih responsif terhadap kondisi di lapangan. Solusi yang kami usulkan, yang pertama, menerapkan sistem klasifikasi jenis kendaraan secara otomatis menggunakan metode Convolutional Neural Network atau CNN yang terbukti akurat dalam membedakan mobil dan motor dari citra kamera pengawas. Kemudian hasil klasifikasinya secara real time ke dalam sistem pengendalian lalu lintas adaptif seperti palang otomatis atau sinyal lalu lintas dinamis yang dapat merespon berdasarkan jenis kendaraan yang terdeteksi. Sekian penjelasan dari saya, dikembalikan lagi kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Edo atas penjelasan mengenai pendahuluannya. Selanjutnya akan memasuki pembahasan mengenai tujuan yang akan disampaikan oleh Ara. Kepada Ara dipersilakan. Terima kasih untuk moderator. Baik, saya akan menjelaskan mengenai tujuan dari dibuatnya sistem deep learning ini. Yang pertama itu untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasi jenis kendaraan seperti mobil dan motor secara otomatis dan akurat pada jalan sempit, menanjak maupun berkelok. Yang kedua, untuk meningkatkan keselamatan dan efisiensi lalu lintas melalui pengaturan lalu lintas adaptif yang terintegrasi dengan sistem deteksi visual berbasis deep learning. Demikian penjelasan tujuan dari dibuatnya deep learning ini. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih Ara atas penjelasan mengenai tujuannya. Selanjutnya akan kita bahas mengenai tinjauan pustaka yang akan dipaparkan oleh Ica. Kepada Ica, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang tinjauan pustaka. Yang pertama itu ada sistem deteksi kendaraan, yang dimana ini tuh bertujuan untuk mengidentifikasi kendaraan dan jenis kendaraan dengan teknologi seperti sensor radar, magnetik, dan image processing. Yang kedua ada sistem deteksi kendaraan, yang dimana ini tuh merupakan proses pengolahan gambar digital untuk mengenali objek kendaraan. Yang ketiga ada klasifikasi jenis kendaraan, yang dimana ini tuh untuk membedakan kendaraan seperti motor, mobil, dan truk. Teknologi seperti CNN inilah yang mampu mengenali gitu pola kompleks apa aja yang ada dalam kendaraan. Lalu ada pengaturan lalu lintas cerdas, yang dimana
ITMS yang merupakan sistem pengaturan lalu lintas yang bisa merespon situasi secara real time. Yang kelima ada penerapan teknologi pada jalan berkategori khusus, yang dimana teknologi deteksi kendaraan ini sangat berguna untuk jalan sempit, menanjak, dan berkelok. Kendaraan yang diperoleh dapat digunakan untuk memberikan prioritas atau pembatasan akses sesuai kebutuhan, serta dikombinasikan dengan rambu atau peringatan otomatis agar lalu lintas lebih aman dan lebih lancar. Baik, dari saya cukup sekian, dikembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Ica atas pembahasan mengenai tinjauan pustakanya. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan pembahasan mengenai metode penelitian yang akan disampaikan oleh Talita. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Yang selanjutnya ada metode penelitian. Untuk metode penelitian digunakan, di sini kita menggunakan metode mixed method dengan penggabungan antara kualitatif deskriptif dan juga kuantitatif. Untuk pendekatan kualitatif sendiri, kita mengkaji dari studi literatur sistematis dari jurnal dan juga 5 artikel ilmiah. Kemudian untuk pendekatan kuantitatif sendiri, yaitu implementasi dan pengujian model CNN. Lalu untuk fokus kajiannya ada sistem deteksi kendaraan, image processing, serta pengaturan lalu lintas di jalan sempit, berkelok, dan juga menanjak. Nah, kemudian untuk studi literatur ada tahapan analisis isi, yaitu dengan pendekatan kualitatif. Yang pertama ada identifikasi literatur, yang kedua ada klasifikasi metode, yang ketiga ada perbandingan pendekatan, dan yang terakhir ada sintesis hasil. Kemudian setelah kita hasil dari studi literatur tersebut ditemukan yaitu dengan implementasi dan pengujian model CNN. Yang pertama kita mencari dulu data dengan citra kendaraan yang terdiri dari 2 dataset, yaitu mobil dan juga motor. Kemudian kita mengumpulkan datanya dengan 2 metode, yaitu pengambilan langsung di lapangan dan juga seleksi data serta labeling antara mobil ataupun motor. Lalu ada pre-processing, yaitu dengan resize, normalisasi, dan juga split dataset. Yang terakhir ada pelatihan dan juga pengujian menggunakan MATLAB yang nantinya akan ada visualisasi hasilnya. Mungkin sekian dari metode penelitian, dikembalikan lagi ke moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Talita atas pemaparan metode dan penelitiannya. Selanjutnya akan kita masuk ke pembahasan mengenai hasil dan analisis yang akan disampaikan oleh Taki. Pada waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih moderator. Dan di sini kita akan membahas tentang hasil dan analisis. Yang pertama kita membahas dulu hasil analisis dari studi literatur yang kita cari dan kita kaji gitu di beberapa jurnal. Yang pertama ada efektivitas algoritma deteksi kendaraan, pendekatan hard like, ada bus, memiliki akurasi mencapai 91%, namun kurang adaptif terhadap kondisi ekstrim seperti pencahayaan rendah. Sedangkan YOLO Fitri dan turunannya menunjukkan hasil yang lebih tinggi, yaitu 95,45% dan kecepatan deteksi tinggi. Dan yang terakhir ada CNN sederhana yang diuji pada MATLAB juga menunjukkan validasi 91,25% dengan kemampuan membedakan mobil dan motor secara efektif. Yang kedua ada kesesuaian sistem deteksi dengan jalan yang berkategori khusus. Pada jalan sempit, menanjak, dan berkelok, sistem dapat diintegrasikan dengan kontrol lalu lintas otomatis berbasis sinyal dan palang. Contohnya hanya memberikan lampu hijau untuk motor saat mobil akan berpapasan di tikungan. Yang terakhir ada tantangan teknis seperti pencahayaan yang rendah, kabut, dan 2 objek dalam satu frame. CNN cenderung fokus ke mobil sesuai dengan kebutuhan sistem. Performa dapat ditingkatkan dengan augmentasi data, arsitektur yang lebih dalam, atau pemodelan seperti YOLO Fitri dan Swim Transformer. Kita lanjut. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang analisis dari percobaan yang kita lakukan. Kita mencoba pemodelan menggunakan Convolutional Neural Network atau CNN. Ada beberapa alasan kenapa kita memakai ini, dan nanti bakal dijelaskan berikutnya. Dan model CNN ini mendapatkan akurasi hingga 91,99%
dengan dataset 1990 gambar mobil dan motor. Dan ini untuk hasil pengujiannya. Dari hasil pelatihan dan pengujian dapat disimpulkan bahwa arsitektur CNN sederhana yang terdiri dari 3 lapisan, yaitu konvolusional, batch normalization, dan ReLU, sudah cukup efektif untuk menyelesaikan tugas klasifikasi kendaraan. Kemampuan CNN untuk mengekstraksi fitur spesial dan pola citra kendaraan memungkinkan model mengenali karakteristik visual seperti motor dan mobil. Seperti yang bisa kita lihat, di sini ada motor dan mobil yang dibedakan di CNN. Bisa kita lihat pengujian lainnya. Nah, ada suatu perbedaan di pengujian ini. Ini ada 2 objek, yaitu motor dan mobil yang terdeteksi. Tapi prediksi dari CNN mengatakan bahwa ini yang terdeteksi adalah mobil. Itu sebenarnya yang kita butuhkan karena untuk mendeteksi di jalan yang sempit itu kita membutuhkan untuk pendeteksi mobil seperti itu. Dan ini ada motor dengan berbagai angle. Ini juga yang terhalang oleh pagar masih bisa dianalisis. Oke, mungkin untuk hasil dan analisis cukup sekian dari saya, dikembalikan kepada Paras. Baik, terima kasih kepada Taki atas pemaparan hasil dan analisis dari proyek kita. Dari hasil yang sudah kita lakukan, dari proyek yang sudah kita kerjakan gitu, dapat kita simpulkan bahwa berdasarkan hasil percobaan menunjukkan bahwa CNN merupakan model sederhana namun efektif untuk klasifikasi jenis kendaraan, bahkan pada perangkat berspesifikasi rendah dan dataset kecil. Sementara itu, YOLO versi ketiga itu menawarkan kecepatan dan akurasi yang lebih tinggi, namun belum dapat diuji karena keterbatasan dukungan ekstensi dari perangkat yang kita gunakan. Sekian dari presentasi kelompok 5. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.